Hai guys, kembali lagi ke YouTube channelku Sulici. Dan di video hari ini aku mau bahas bagaimana persiapan aku sebelum berangkat WHV ke Australia. Dan tentunya video ini diperuntukkan untuk kamu yang visanya udah granted atau sedang menunggu visanya granted atau udah dapat S2 WHV tapi masih nunggu tanggal yang tepat buat apply visanya. Pokoknya kamu udah pasti mau datang ke sini. Ayo melorot terus nih. Karena berangkat ke sini tuh nggak bisa ujuk-ujuk apa kata nanti dah di sana, yang penting berangkat aja dulu, nanti mau tidur di mana atau nanti makan kehidupannya nanti kayak gimana, apa kata nanti kalau udah nyampe aja. Kamu nggak bisa kayak gitu, apalagi kamu nggak punya keluarga di sini ya. Nah, ini udah aku rangkum, udah aku catat dan sedetail mungkin apa yang aku lakukan waktu itu. Ya semoga aja ini bisa jadi pedoman kamu sebelum kamu menginjakkan kaki di sini. Oke, yang pertama karena aku itu tidak punya keluarga, kerabat atau siapapun yang ada di Australia sebelumnya, akhirnya aku harus mencari teman, kenalan atau relasi. Pokoknya kamu nggak boleh sendirian. Ya mungkin ada ya bagi kamu beberapa orang yang aku udah biasa kemana-mana sendirian kok, aman santai aku bisa mandiri kok. Ya mungkin ada yang kayak gitu, cuman aku mau yang kayak ya udah kita cari aman aja. Kenapa sih gitu, kita nanti kalau ada apa-apa siapa yang mau nolongin kita nggak ada kenalan, nggak ada keluarga, siapa mau tanggung jawabin diri kamu di negara orang, nggak ada yang kenal kamu gitu. Nah, aku waktu itu cari temannya tuh lewat Telegram, terus lewat Bigo. Karena waktu sebelum aku berangkat ke Indo tuh aku sempat nge-live Bigo beberapa bulan gitu, terus nggak tahu ada nyantol orang Aussie yang masuk ke room live aku, akhirnya jadi temen, dan dia tuh menjadi salah satu orang yang udah bantuin aku di awal-awal masa kehidupanku di Australia. Pokoknya intinya kamu tuh cari teman. Perkara nanti kamu sama temenmu itu terjadi ketidakcocokan di tengah jalan atau setelah kalian sampai tinggal bareng, itu nggak masalah. Yang penting awal datang kamu ke Australia itu kamu aman dulu. Itu yang pertama, jangan sendirian ya kalau kamu nggak mau susah. Terus yang kedua, kamu juga harus siapin akomodasi sebelum kamu berangkat. Jadi jangan sampai kamu udah berangkat, udah nyampe, kamu nggak tahu kamu mau istirahat di mana, kamu mau tidur di mana. Kamu baru mau cari-cari tempat tidur tuh pas udah nyampe. Jangan sih kalau menurut aku tuh udah cari tempat tinggal tuh 2 minggu sebelum aku berangkat. Caranya lewat mana itu terserah kamu, ada pilihannya. Itu kamu kalau budgetnya banyak banget, kamu boleh di hotel, kamu boleh cari lewat Airbnb, atau kamu cari lewat Facebook Marketplace atau grup-grup Telegram orang-orang Indo yang ada di Aussie. Nah di situ banyak ya, pokoknya lewat Facebook. Pokoknya usahain kamu tuh nyampe udah ada tujuannya, kamu mau ke alamat sini. Dan biasanya kamu tuh nyampe itu pasti kamu kan nggak tahu ya kamu nanti bakal kerja di mana. Jadi kamu jangan cari rent yang kayak minimal harus stay 3 bulan atau beberapa bulan, karena melorot lagi yang kanan nih. Karena ya itu belum tentu kamu dapat tempat tinggal di situ, kamu bakal dapat kerja juga di daerah situ. Jadi kalau bisa kamu cari yang bisa fleksibel atau yang bisa stay 2 minggu atau 1 minggu terus kamu pergi ke, kalau misalnya kalau udah dapat kerja ya, kamu cari tempat akomodasi yang udah kamu cari akomodasi yang dekat sama tempat kerja kamu. Tapi sementara dimanapun itu boleh, dimanapun, asal kamu cari tempat tinggalnya tuh yang dekat sama transportasi umum kayak kereta atau bis, yang jalan kakinya tuh nggak terlalu jauh lah kalau mau kemana-mana. Dulu aku pertama kali datang tuh aku ke Melbourne di Springvale, itu nggak di kota sih, tapi itu masih deket banget sama akses kereta, masih bisa jalan kaki buat kemana-mana. Tuh cari yang pokoknya apa-apanya tuh gampang lah. Aku carinya tuh juga nggak langsung dapet, itu butuh
perjuangan lah pokoknya. Kamu pasti nemuin jalan kamu sendiri kalau kamu nggak berhenti. Terus, itu akomodasi ya. Kalau kamu mau di Airbnb juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Aku awalnya tuh sempet mau nginep di Airbnb seminggu. Waktu itu juga murah banget, per harinya tuh 500.000. Cuman ya banyak pertimbangan lainnya. Akhirnya aku pilih, aku dapat rent orang Indo yang isinya tuh anak WHV juga. Jadi aku di situ dapat relasi lagi. Oh iya, aku waktu berangkat kemarin tuh aku cari teman di Telegram. Akhirnya kita berangkat bareng. Kebetulan dia punya saudara di sini. Akhirnya aku nggak bingung buat berangkat dari bandara ke tempat tinggal aku karena dianterin sama teman aku yang dari Telegram itu. Dia baik banget akhirnya. Tapi karena kita berbeda tujuan, ya kita berpisah. Dia kerja di mana, aku kerja di mana, itu nggak apa-apa. Yang penting kita aman dulu di awal. Oke, setelah itu yang ketiga, siapin CV digital atau CV yang udah di print buat apply pekerjaan. Nah, aku juga ngeprint beberapa, aku sebar di mana-mana, tapi nggak di mana-mana juga sih ya, kayak cuman ke beberapa pabrik, tapi ternyata itu nggak kepake. Yang kepake malah aku dapat pekerjaannya tuh dari agent lewat grup WhatsApp. Jadi apply kerjaannya tuh aku nggak pakai CV waktu itu, cuman ada lowongan terus aku chat, terus oke, udah kerja gitu aja. Waktu itu masih awal-awalnya WHV dibuka ya setelah pandemi, jadi masih banyak banget lowongan dan belum banyak persaingan, jadi masih gampang. Udah itu CV. Kemudian yang keempat itu kamu sebelum berangkat download dulu aplikasi MyVivo. Itu untuk nunjukin visa kamu, visa Australia kamu. Nanti kamu masukin detail di MyVivo, nanti sama mbak-mbak bandaranya tuh ditanyain boleh lihat MyVivo-nya atau boleh lihat visanya gitu, kamu nunjukin lewat HP aja. Itu nggak usah di print untuk visa kamu yang granted itu, cukup kok pakai HP aja. Tapi kalau kamu takut baterai kamu habis pas check-in ya nggak apa-apa sih itu. Tapi biasanya diminta tuh kalau kamu baru pertama kali berangkat ke Australia. Tapi kalau kamu udah yang bolak-balik kesekian kalinya masih pakai visa yang sama, biasanya tuh nggak usah diminta sih. Jadi siapin juga tuh visanya ya. Dan yang kelima itu uang saku, jangan lupa dibawa ya. Kan kemarin udah bikin bank referensi 5.000. Nah pasti ada uang sisanya kan, melorot. Kalau aku kemarin bawa sakunya itu 3.000. Yang 2.000 aku bawa cash karena belum punya rekening Australia. Aku tukar di Bali waktu itu sebelum berangkat. Yang 1.000 lagi waktu itu masih dari akun Bigo. Jadi waktu aku nge-live tuh aku dapat uang banyak banget, puluhan juta loh. Terus ya udah itu pegangan hidup aku selama awal buat pegangan aku sebelum mendapatkan pekerjaan. Aku bawa 2.000 cash, itu udah cukup banget kok. Udah cukup buat ngeren rumah, beli paket internet, beli makan, beli sepatu, buat jalan-jalan, sewa mobil juga cukup itu. Dan udah, uang sakunya jangan lupa dibawa. Kemudian yang keenam, siapin mental. Aku tuh baru tahu guys, ternyata meskipun banyak orang yang tertarik untuk datang ke Australia, ternyata nggak semua orang bisa menerima kenyataan yang ada di Australia ini. Contohnya kita harus bekerja keras, perbedaan bahasa, banyak culture shock juga. Pokoknya mental kamu tuh benar-benar harus dikuatin, harus disiapin. Karena aku punya contoh adik aku sendiri. Aku ajak dia juga datang ke Australia waktu itu karena dia udah keterima di tempat kerja aku, tapi itu 2 minggu. Dia harus nunggu 2 minggu dulu karena dia harus Q fever. Nah akhirnya waktu itu aku tinggal dia di Sydney untuk Q fever dan aku tinggal ke Gundagai. Akhirnya selama 3 hari aja dia udah pulang. Mungkin dia mentalnya kaget mungkin ya, kayak banyak culture shock atau banyak perbedaan gitu pokoknya. Dan mungkin waktu itu aku salah juga, aku mungkin terlalu maksa dia, tapi dia juga mau. Akhirnya dia pulang,
tapi sekarang dia udah di sini lagi, udah kayaknya udah menata mental lagi. Jadi memang benar-benar mental tuh harus kuat dulu, meskipun kamu udah ada jaminan di sini. Yang nggak semua orang bisa terima kenyataan bagaimana hidup di Australia ini. Kemudian dan banyak juga sih beberapa orang cerita dari beberapa orang yang sudah apply ke beberapa pekerjaan tapi nggak dapet, terus pulang lagi ke Indo, itu juga ternyata nggak sedikit. Jadi please guys, sebelum kamu membuang waktu, tenaga, energi ke Australia tuh kamu benar-benar harus siapin mental yang kuat. Kemudian kalau itu semua sudah kamu siapkan, sudah aman, ya jangan lupa minta restu sama orang tua dan keluarga, juga orang-orang terdekat. Udah. Dan juga barang-barang apa aja yang aku bawa buat ke Australia itu nanti aku bahas di video berikutnya sih. Yang jelas yang kamu harus siapin sebelum kamu menginjakkan kaki di Australia tuh itu aja sih ya. Semoga di video kali ini tuh cukup untuk memberikan kamu insight sebelum berangkat ke sini. Semua percaya aja, semua itu nggak sesulit apa yang kita pikirkan, dan semua itu nggak semudah yang kita pikirkan. Yang harus kita lakukan itu hanyalah melorot. Yang harus kita lakukan tuh adalah berpikir positif aja, percaya aja kalau kita nggak berhenti itu pasti akan ada jalannya. Meskipun nanti ada menemui kesusahan, itu pasti ada jalan keluarnya. Itu aja sih, harus percaya dan harus kuat. Semangat buat kamu yang mau berangkat ke Australia tahun ini atau tahun depan. See ya!